wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sehat? Siang. Alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, proses pembelajaran kita yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum itu sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pada siang hari ini mendapat manfaat dan bisa berguna untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak alang. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Kreatif dan produktif. Ada yang tahu makna kreatif? Coba angkat tangan. Yang belakang? Kreatif artinya memiliki kemampuan untuk mencipta. Setiap orang ingin menjadi orang yang kreatif, yaitu yang bisa menciptakan sesuatu yang bisa berguna untuk dirinya dan orang lain. Orang yang kreatif adalah orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Dengan kreativitas, mereka dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Apa produktif tadi? Silakan. Produktif artinya mampu menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Perilaku produktif merupakan ciri manusia yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi manusia yang produktif. Produktif dalam bidang apa saja sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Contoh perilaku produktif, misalnya seseorang penulis yang produktif tidak akan mencukupi diri hanya dengan satu buku saja yang dihasilkannya, tapi terus-menerus berusaha menghasilkan karya tulis yang lebih banyak. Nah, itulah materi yang kita pelajari di periode sebelum ini. Nah, di hari ini anak-anak sekalian, kita belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya, kita ketahui bersama bahwa beriman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Keenam. Setelah apa yang pertama? Rukun iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan itu kepada terakhir qada dan qadar. Nah, anak-anak, di situ itu saya atau Bapak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ ada beberapa materi tentang pengertian qada dan qadar. Silakan anak-anak pahami materi tersebut. Di situ ada gambar peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan peristiwa qada dan qadar. Nah, silakan pahami, telaah materi tersebut, apa yang dimaksud dengan gambar-gambar tersebut. Nanti setelah itu Bapak memberikan waktu untuk meringkas hasil dari gambar tersebut dan memberikan jawaban dengan apa yang telah dipelajari pada siang hari ini. Silakan dipelajari dulu. Anak-anak sekalian, ya, setelah kalian menelaah gambar tersebut, ya, perlu Bapak berikan penjelasan sedikit gambaran tentang materi pada siang hari ini. Ya, pengertian qada dan qadar. Pengertian qada secara bahasa adalah suatu ketetapan dan suatu putusan dari Allah, ya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ketetapan yang sudah ada pada sejak zaman ajali yang ditetapkan oleh Allah yang berlaku untuk makhluknya, baik itu binatang dan lain-lain, manusia dan lain-lain, ya. Itu secara istilah. Yang kedua, pengertian qadar. Pengertian qadar adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
ketentuan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi bisa diubah dengan jalan usaha. Salah satu contohnya seperti kecerdasan, kepinteran, ya, kekayaan, dan lain-lain. Ketika kita memang mau berusaha, contohnya pengen pinter, kita harus belajar. Pengen kaya, kita harus bekerja. Pengen sehat, kita harus menjaga kesehatan dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh atau perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Tidak jauh beda dengan gambar yang kita lihat pada LKPD tersebut, bahan materi tersebut, ya. Yang pertama ada gambar apa? Gunung meletus. Yang dua? Banjir. Yang ketiga? Gedung atau hotel, bangunan yang tinggi. Yang keempat adalah jembatan. Itu dua contoh sesuatu yang enggak sama, ya. Kejadian yang enggak sama dengan dua makna. Yang pertama, kejadian gunung meletus itu adalah peristiwa yang memang alami, terjadi karena qada ketetapannya dari Allah, ya. Yang kedua, kejadian karena unsur campur tangan manusia. Contoh, jembatan, bangunan yang tinggi itu bisa terbentuk karena memang usaha manusia. Perlu diketahui bahwa takdir itu dibagi menjadi berapa? Dua. Takdir yang pertama, takdir mubram. Yang kedua, takdir mu'alaf. Angkat tangan satu. Siswa yang mau menjelaskan takdir mubram dan takdir mu'alaf. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat berubah karena kemauan atau usaha manusia. Contohnya adalah soal kapan ajal manusia datang. Jika ajal seseorang telah tiba, maka dia tidak mungkin menundanya. Ketika Allah menghendaki ia meninggal saat itu, maka saat itu pula ia akan meninggal. Contoh lainnya adalah nasib manusia jahil, jodoh dan rezekinya, terjadinya kiamat dan lain-lain. Ya, betul anak-anak? Tepuk tangannya dulu. Yang kedua, takdir mu'al. Takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat berubah karena adanya usaha yang dilakukan manusia. Contohnya, keadaan manusia semula melarat menjadi kecukupan karena usaha manusia. Semula belum tahu menjadi tahu karena berusaha belajar. Dan semula sakit menjadi sehat karena berusaha berobat. Ya, betul. Tepuk tangan. Itu adalah takdir mu'alaf. Kalau dikaitkan dengan gambar yang berada di mubram adalah sesuatu yang terjadi karena sejak dari zaman azali, sebelum dunia ini ada, sebelum kita ini berada, Allah sudah menentukan nasib manusia, nasib makhluknya, ya. Sebelum bumi ini diciptakan, Allah sudah menciptakan nasib-nasib kita. Namanya takdir mubram. Nanti si A ini meninggal pada hari ini si A menikah pada tanggal sekian dan mendapat jodoh dengan si A dengan hari ini. Nah, itu sudah ditentukan sebelum kita lahir. Itu namanya takdir mubram. Seperti contoh di peristiwa gambar tersebut adalah gunung meletus. Itu adalah kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini gunung Seminung meletus misalnya, ya. Jam sekian, detik sekian, hari ini meletus. Itu tetap akan terjadi walaupun kekuatan manusia mencegahnya nggak akan bisa. Nah, antara takdir mubram dan takdir mu'alaf itu perbedaannya hanya diubah dan tidak bisa diubah, ya. Wa khalaqa kulla syai'in faqdara taqdira. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Iya, namanya qada, qadarnya Allah. Nah, setelah itu kita memahami pengertian qada dan qadar,
Setelahnya kita belajar tentang macam-macam atau ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Mungkin ada yang bisa menyampaikan ciri-ciri dari pengertian beriman kepada qada dan qadar. Angkat tangan, silakan. Ciri-ciri perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. 1. Bersifat tawadhu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Tabah hati dalam menghadapi musibah. 3. Ridho terhadap takdir. 4. Ridho terhadap ketaatan merupakan sesuatu yang diperintahkan. 11. Berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 12. Memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. 13. Memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. 14. Mampu mengendalikan dirinya di saat suka maupun duka. Kita mempelajari tentang pengertian qada dan qadar, takdir itu juga menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, itu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri itu harus dimiliki setiap manusia yang beriman kepada qada dan qadar ya. Kita tawadhu menerima apa adanya yang memang ditentukan oleh Allah terhadap diri kita. Yang dua apa? Tabah hati dalam menghadapi musibah. Tabah, musibah yang kita terima, baik itu meninggalnya keluarga kita, baik itu rezeki yang belum saatnya tiba ke kita dan lain-lain, atau kecelakaan-kecelakaan yang lain. Nah, itu harus kita sikapi dengan perasaan yang tabah ya. Selanjutnya apa? Ridho terhadap takdir. Nah, tabah dan ridho itu salah satu sikap yang gak sama. Setelah tabah menerima semua putusan dari Allah, kita ridho, ikhlas. Ridho itu ikhlas. Jadi nggak berundel, nggak sambat dan sebagainya. Kita menerima apapun yang jadi keputusan kita selagi itu memang keputusan dari Allah. Nah, anak-anak, setelah kita memahami materi tentang qada dan qadar, baik itu pengertiannya, pembagiannya ya. Nah, sekarang ada lembar tugas LKPD di bawah itu. Nah, dari pengertian yang anak-anak pahami itu silahkan kita buat per kelompok, diringkas hasil materi tersebut, nanti setelah itu disampaikan per kelompoknya masing-masing. Dipahami materi yang sudah kita pelajari? Nah, kira-kira apa yang telah Bapak sampaikan, ada enggak yang masih bingung atau perlu ditanyakan lagi tentang materi pengertian qada dan qadar? Silakan Kak Mas, ada pertanyaan. Apa contoh peristiwa fenomena alam? Alam atau kejadian yang lain selain yang ada di buku ini yang berkaitan dengan qada dan qadar ya, banyak sekali ya kejadian selain ada yang ada di gambar, selain banjir, selain gunung meletus, bisa juga tsunami, ikut atau termasuk peristiwa qada dan qadar. Paham? Bisa dimengerti? Yang lain? Apa sih Pak bedanya takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram, takdir yang sudah terjadi atau disetting oleh Allah sejak zaman azali ya, artinya ditentukan, sudah pasti nggak bisa diubah karena memang itu ketentuan dari Allah. Itu takdir mubram. Sedangkan takdir mu'allaq, takdir yang berkaitan dengan campur tangan manusia. Contohnya rumah, bangunan, jembatan dan sebagainya. Itulah perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Bisa dimengerti? Dari hasil yang kita pahami hari ini ya, Bapak pengen tahu kesimpulan yang telah kalian pelajari
mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1. Kode menurut bahasa ada beberapa arti, yaitu ketentuan, ketetapan, hukum, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, dan memutuskan sesuatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Pengertian kode menurut istilah adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman azali, sebelum adanya alam ini, yang belum diketahui oleh makhluk dan belum terlaksana, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan iradah kehendak Allah, meliputi baik buruk, hidup dan mati, dan seterusnya. Qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Takdir mutlak adalah takdir yang tidak dapat berubah karena kemauan atau usaha manusia. Contohnya adalah soal kapan ajal manusia datang. Jika ajal seseorang telah tiba, maka dia tidak mungkin menundanya. Ketika Allah menghendaki ia meninggal saat itu, maka saat itu pula ia akan meninggal. Contoh lainnya adalah nasib manusia, lahir, jodoh dan rezekinya, terjadinya kiamat dan lain-lain. Kelompok 4. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat berubah karena adanya usaha yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, pintaran, sakit menjadi sehat, miskin menjadi kaya. Kelompok 5. Ciri-ciri beriman kepada qadar dan qadar: 1. Bersikap tawadu kepada kebesaran Allah SWT. 2. Tabah hati dalam menghadapi musibah. 3. Ridho terhadap takdir. 4. Ridho terhadap ketaatan. 5. Ridho terhadap musibah. 6. Ridho untuk menjauhi kekufuran. Itulah hasil kesimpulan materi pada siang hari ini, yaitu materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, kita simpulkan sekali lagi bahwa pengertian qada dan qadar, qada adalah ketetapan yang sudah ada sejak zaman azali yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, artinya sebelum terjadi itu qada. Setelah itu qadar. Qadar adalah sesuatu yang telah terjadi, ya, yang telah ditentukan oleh Allah. Itu pengertian qada dan qadar. Mungkin anak-anak cukup sekian materi pada siang hari ini. Nah, kita lanjut di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Tetapi sebelum itu kita ucapkan alhamdulillah bersama untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.